Sekarang masuk sama Deswita ya? Iya. Yang kelas 8 kan? Iya. Oke, ada keperluan apa di sini? Jadi mau cerita satu masalah dalam belajar. Oh, mau cerita, mau dilakukan konseling? Iya. Oh, sebelumnya kakak mau tanya, Deswita tahu nggak dunia konseling itu apa? Tahu. Jadi kakak kasih tahu lah. Jadi bimbingan konseling itu proses di mana konseli dan konselor, kakak sebagai konselor, Deswita sebagai konseli, yang diberikan layanan untuk memberikan pemecahan masalah yang dialami oleh Deswita. Jadi kakak memberikan selain layanan atau pemecahan masalah, kakak juga memberikan informasi yang belum Deswita tahu, kayak ada berupa data dari sekolah kayak gitu. Nah, sebelumnya permasalahan yang dialami Deswita ini berat apa tidak menurut Deswita? Yang berat ya? Duduknya dinyamanin aja, nggak apa-apa. Nggak, kalau aja sekali itu sakit sambil beneran dia nggak apa-apa. Jadi di sini Deswita kira-kira tahu nggak di dunia konseling itu ada beberapa asas yang dimana salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi kalau Deswita menceritakan semua permasalahan yang ada di yang akan diceritakan nanti, itu tidak perlu takut ibu menceritakan ke siapa-siapa. Kakak tidak akan menyebarluaskan masalah yang Deswita hadapi. Jadi dan di sini juga kita melaksanakan konselingnya kurang lebih dalam waktu 30 menit. Apakah Deswita setuju? Deswita menyepakati waktu tersebut? Iya, setuju aja. Kira-kira sebelum kisah ini, kakak mengenal lebih dalam dulu Deswita. Deswita ini berapa bersaudara? 2 bersaudara. Dari yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama tadi lah. Kira-kira kalau di rumah itu adiknya umur berapa? 6 tahun. Oh, berarti belum sekolah? Sudah sekolah TK. Berarti misalnya adiknya ada pelajaran atau kayak pelajaran dari TK yang kalian bisa, Deswita bantu ya. Menurut Deswita, membantu adik dalam belajar tuh kayak apa? Kayak memudahkan Deswita untuk membantu orang tua atau kan? Ya, jadi orang tua terbantu kadang membebani lah. Jadi kalau orang tua bisa mengerjakan pekerjaan yang lain lagi lah. Deswita mah aja adiknya. Kita rasakan di notek nafas. Kalau yang rada-rada gugup atau kayak apa kayak temen apa. Jadi tadi kita hendak bercerita tentang masalah belajar. Kira-kira masalah belajar yang dialami Deswita di sekolah itu berupa kayak bisa diceritakan? Habis belajar sekolah kayak bukannya kadang mau, tapi kayak mau pelajari ulang, mau belajar lagi. Kayak di rumah mempelajari kembali. Itu mempelajarinya maksudnya kayak sendiri atau minta dilajari? Sendiri. Belajar sendiri. Oh, belajar sendiri itu kurang. Berarti di sini masalahnya tuh kayak berupa kurang motivasi dalam belajar sendiri gitu. Maksudnya tuh perlu, biasanya kalau belajar sama teman tuh kan biasanya adalah kayak kumpul sama teman terus ngajarin PR bareng ya. Menurut Deswita yang akan belajar sendiri atau belajar bareng teman? Belajar bareng teman. Ya lah. Ini sekolahnya online atau offline? Online. Nah, kalau di online itu kan ada perbedaannya lo pasti ada lah, kayak misalnya lo kalau
kalau di online kayak apa di tongkat lebih mudah ya. yang offline. Yang offline. Berarti lebih mudah memahami dan menerima mata pelajaran itu melalui yang offline. Kalau yang di online biasanya belajarnya efektif apa tidak? Efektif itu dalam bahasa kayak nyambutnya apa kan? Menerima pelajarannya. Karena berarti ada pelajaran yang belum bisa Desita sanggupnya belum pian pahami gitu. Tadi dia kisah tentang motivasi belajar. Jadi di sini masalah yang itu lebih ke piannya hendak belajar serongan tapi belum ada motivasi atau dorongan yang bisa pian dapatkan untuk belajar sendiri gitu lah. Kalau bareng teman biasanya tuh belajarnya berapa kali seminggu? Belajar apa kalau tuh sama tugas Kalau sama teman tuh biasanya yang belajar itu siapa? Kayak ada teman yang bisa ngajari yang betul-betul paham terus ngajari teman-teman yang lainnya. ya paling kayak kerjakan tiba-tiba ini siapa Kayak itulah. Kalau misalnya belum paham sama sekali kan biasanya belajarnya apa? Kelas tuh berapa kali seminggu? kalau misalnya ada pelajaran atau tugas atau apa baru les. Belum ada jadwal. Menurut Deswita, katanya lagi lah. Menurut Deswita, belajar di rumah sama di sekolah itu kan pasti ada bedanya. Menurut Deswita nih, hendak cepat-cepat belajar di sekolah atau tetap belajar di rumah? Sekolah Yang hendak didapatkan di sekolah itu namanya kangen sekolahnya kan atau kangen belajar? sekolahnya Di sekolah ada fasilitas yang cukup. ada Fasilitas apa tuh kalau belum tahu? Pustakaan ada. Selain itu ada yang lain UKS ada. Jadi fasilitasnya nggak punya tuh mencukupi aja semuanya. Kalau menurut Alat dengan masalah yang kena hadapi ini biar lebih ke kurang dalam dorongan motivasi atau dorongan yang bisa membangkitkan pian dasar belajar. Kayak misalnya habis belajar via Zoom kan? Nah kalau misalnya via Zoom dan tuh kayak biasanya habis belajar via Zoom tuh langsung mengerjakan hal yang lain atau main handphone dulu atau langsung tidur atau kayak gimana? kalau Zoom udah jelaskan mungkin silakan Waktu turun istirahatnya lebih banyak istirahat atau belajar? banyak istirahat. Lebih banyak istirahat. Nah berarti banyak waktu yang luang kosong kan? Nah jadi menurut kakak tuh biasanya kalau tuh pernah mengalami kayak di sekitar kayak rasa benar belajar tuh kayak kurang motivasi dalam belajar tuh kayak perlu ada dorongan dulu kayak misalnya di bari ini lah di bari itu lah atau misalnya itu lah yang kau mulai kita tuh belajar karena semangat belajar. Nah dia pernah mencoba nonton film yang memotivasi dia melakukan sesuatu. Belum pernah. Kalau nanti kakak berikan film berupa motivasi dan melakukan sesuatu bisa mau. Nah, nanti kakak berikan videonya. Jadi di dalam video itu karena kita pahami dari awal sampai akhir video yang diberikan. Jadi karena kita ambil kesimpulan dan hal baik apa yang ada di dalam video itu. Jadi dari situ langsung menyimpulkan. Terus misalnya sudah dapat kesimpulannya, dari situ tuh langsung kalau bisa mempraktekkan kesimpulannya itu di rumah. Kayak misalnya contoh komputer video motivasi belajar orang yang awalnya malas tiba-tiba jadi orang sukses karena rajin belajar. Pasti ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari dalam video itu loh. Kayak misalnya kita ingat itu jawab di video tuh kayak mas belajar awalnya tapi pas nyetak awalnya tuh nilainya naik tinggi-tinggi
Ini jadi anak belajar juga. Jadi anggaplah tuh motivasinya tuh dari kawannya seorang. Nah dari situ tuh kalau ngambil dari situ sama. Kalau misalnya kakak beri ide itu mau. Tapi kan ditonton lah, jangan habis belajar langsung guring atau istirahat lah. Nah, nah dulu kakak tuh pernah juga kayak itu karena kuyuhan. Biasanya waktu sekolah tetap muka tuh sekolah SMP itu muridnya jam 1:30 ya. Nah jam 1:30 biasanya habis itu punya ada les, turun les, kuyuhan jalan. Biasanya waktu yang disisihkan tuh ada malam, cuman itu biasanya orang-orangnya aja yang bisa kayak mengisikan waktu, bisa membagi waktu belajar seorang. Di situ tahu lah manfaatnya belajar di rumah seorang tanpa. Mungkin di rumah kurang paham karena tidak ada penjelasan secara langsung kan. Tapi dari situ tahu lah nyamannya belajar di rumah tuh kayak apa. Karena dari situ bisa paham sorangan, bisa memperdalam sorangan, lebih fokus, lebih tenang, dan kalau ada gangguan kayak misalnya diganggu oleh siapa, nah kalau ada ading kan bisa aja kan dari situ belajar di kamar. Nah meskipun dari situ masih sulit lah membagi waktunya, kayak misalnya mencari waktu kan tadi di situ banyak waktu istirahat kan. Nah bisa jadi digunakan satu jam kayak buka buku, baca buku, diusahakan untuk lebih apa ya, karena di situ yang isi kurang dorongan, di situ juga yang mencari dorongan tuh. Jadi karena kakak akan memberikan sebuah video berupa kayak film pendek kayak itu yang bisa di situ tonton, terus nanti di situ bisa mencari kesimpulan dalam video itu yang bisa di situ tangkap dan menentukan kayak oh aku harus kayak gini juga kayak itu. Nah karena aku harus bisa juga kayak gini gitu. Paham nggak? Kira-kira ada lagi yang anak yang kisah masalahnya itu. Jadi cuma masalah belajar doang. Karena misalnya Deswita mau ini kan kita kan rencananya kan tadi sudah melakukan kontrak konsultingan. Jadi kan tadi sudah disetujui juga bahwa di sini akan melaksanakan 3 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, kakak sudah dapat masalah Deswita. Jadi kira di pertemuan kedua kita gali lebih dalam masalah dari Deswita itu kayak apa, dan kakak mau lihat perkembangan kayak apa Deswita di rumah harus ini. Bisa aja lah karena Deswita bisa menyimpulkan kayak kira-kira kapan kita nantinya kakak berikan layanan lagi. Terus tuh Deswita kan cerita lagi ke kakak kalau wah kak di rumah saya sudah coba belajar tapi masih tidak 100% itu gitu. Nah lama aja lah. Berarti karena siap aja karena habis ini misalnya ada pelajaran yang bisa diulang, bisa di situ belajar lah. Saya ada yang kurang paham bisa aja disimpan di catat jawabannya terus ditanyakan nanti ke gurunya ya. Jadi dari masalah yang tadi itu aku dapat menyimpulkan kalau Deswita tuh lebih ke dorongan motivasi belajar, kurang dorongan, sehingga di situ tuh belum tahu caranya belajar sendiri tanpa disuruh tuh kayak apa ya. Jadi kayaknya kita karena waktu juga nih waktu kalau sedikit terbatas, terus dari situ saya masuk kelas aja istirahatnya kan. Nah jadi bisa aja kita akhiri dulu pertemuan kita yang pertama ini. Terima kasih sebelumnya kalau yang sudah mau bersedia bercerita, dan nanti kapan-kapan bisa aja besok kapan namanya sering lagi besok bisa. Jadi bisa besok atau lusa bisa Deswita kembali lagi untuk kesini untuk melakukan konseling, karena kita di sini ada 3 kali pertemuan untuk melihat bagaimana proses yang dapat sini. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat masuk, selamat duduk. Deswita yang kemarin bisa ya? Gimana belajarnya? Bisa? Belum? Gimana prosesnya di rumah? Misalkan mau belajar tuh harus Biasanya semalam tuh waktu kakak berikan
respon tanggapan yang kakak dengan saran kemarin Desita laksanakan lagi kan? Laksanakan tapi masih belum maksimal. Gimana hari ini sekolahnya ada? Jalan. Jadi di sini berarti di pertemuan pertama kemarin sudah bisa coba untuk melakukan perubahan di rumah, tapi masih belum maksimal. Terus tuh dari situ masih di tahap yang kayak terkait belajar masih lah belajarnya, masih perlu ada dorongan lagi, minta dorongan lagi lah. Jadi di sini di dalam pertemuan kedua ini kakak akan memberikan sebuah pendekatan yang semoga cocok untuk Desita dan teknik yang semoga cocok untuk Desita. Jadi di pertemuan ini kakak akan memberikan sebuah film pendek yang bisa Desita tangkap di dalam video itu, kayak nilai apa aja sih yang bisa ditangkap di dalam video itu. Terus nanti Desita simpulkan, terus Desita coba di rumah lagi dari video itu apakah ada rasa ingin berubah dari sebelumnya gitu. Nah gamenya Desita kan awalnya kurang motivasi ya dalam belajar ya, belum ada ya, belum motivasi belajar besok di rumah sendirian, kayak belajar mandiri gitu kan. Malah kakak berikan filmnya, pernah filmnya bisa Desita. Perlu adanya pendidikan untuk tepat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan Tuhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat,
serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha. Nah, dari video yang tadi kita tonton, apa yang bisa dapat diambil? Jadi kita harus memanfaatkan waktu luang tentunya dalam sebaik-baiknya. Harus belajar, kan? Harus menyisihkan waktu. Ya. Nanti habis ini Deswita bisa melakukan kayak itu. Jadi lihatlah Deswita. Di dalam tokoh film itu orangnya tuh lebih banyak menggunakan main handphone, whatsappan, main game, lebih menggunakan waktunya itu dengan cara bermain. Nah dari situ main handphone. Ya, nah kan kalau belajar online ini kan lebih sulit ya, lebih sulit untuk melihat buku yang secara nyata kayak perpustakaan dari guru gitu kan. Nah, Deswita bisa menggunakan handphone itu sebagai fasilitas yang bisa Deswita gunakan seperti orang yang di video tadi. Dia menggunakan handphone untuk mencari celah, misalnya mata pelajaran apa yang dia nggak bisa. Terus Deswita bisa cari di Google, dia dari handphone itu bisa cari di Google, di internet itu bisa cari buku-buku yang belum Deswita dapat di sekolah. Karena Deswita cobalah dari teknik ini, kakak memberikan teknik video terapi ini agar Deswita itu bisa mendapatkan motivasi dan dorongan dari video ini. Kira-kira Deswita merasa kayak dari video ini Deswita ada keinginan nggak mau mencoba kayak itu juga? Kayak apa keinginannya? Ceritakan. Belajar kayaknya matematika jangan orang tua itu karena teman-teman itu rata-rata nilainya bagus-bagus, jadi aku juga pengen gitu bisa belajar orang tua. Tadi kan di videonya kan dia sukses lah kisahnya aja. Awalnya pemalas, tidur sekolah, atau lebih sering kurang belajar. Dia malah melihat mengingat-ingat waktu apa aja yang dia gunakan di rumah. Apalagi kalau online kan nggak di rumah aja gitu kan, lebih banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk hal bermanfaat. Jadi kalau keinginan dari Deswita yang ingin membanggakan orang tua, untuk memperlihatkan orang tua nilai Deswita bagus, itu kan bisa. Jangan lupa belajar, jangan lupa menyisihkan waktu dengan baik, biar sejam dalam sehari belajar itu cukup. Kenapa Pak? Asal Deswita bisa mengulang dari belajarnya dari guru berikan, misalnya guru memberikan definisi ini aja, pengertian ini aja. Nah Deswita bisa mengulang lagi. Kalau diulang-ulang terus kan bisa hafal, terus bisa menjawab pertanyaan lain kan? Nah itu bakal memudahkan Deswita untuk melakukan menjawab soal ujian, soal latihan, PR. Jadi Deswita tidak perlu takut lagi nanti pas di sekolah ditanya guru, dia itu bisa menjawab gitu. Nah kira-kira habis ini Deswita mau lah melakukan teknik yang kakak berikan tadi? Mau. Dari dalam video tadi, kira-kira Deswita bisa lah menyimpulkan kayak manfaat dari belajar sendiri di rumah itu apa? Belum. Nah, jadi kakak kasih tahu lah manfaat misalnya Deswita belajar di rumah mandiri. Misalnya habis di sekolah atau belajar online nih, bisa tidur dulu, sore permainan atau les atau melakukan kegiatan lain, membantu mama, abang, malam bisa aja tuh sebelum tidur 1 jam sebelum tidur Deswita bisa melakukan kayak yang tadi videonya, belajar dulu sebelum tidur dan kayak mencoba langsung membaca buku atau membaca buku catatan dari Deswita yang dapat di sekolah. Guru menjelaskan apa Deswita catat, terus Deswita belajar lagi, terus Deswita hafal lagi. Karena kan itu tuh manfaatnya kalau misalnya Deswita kan ada tadi ya tugas, misalnya ada tugas kelompok Deswita
melakukan belajar bersama ada. Nah nanti di situ disuruh jadi kawan-kawannya. Misalnya kawannya bingung pelajaran ini, jadi di situ bisa tuh karena mencoba gagasan membantu kawannya untuk menjawab atau menjelaskan. Di situ kira-kira bersedia mencoba hal itu. Berarti dari situ bisa bersedia tuh, berarti dari situ ada dorongan sudah ada motivasi, gagasan di rumah, gagasan belajar, gagasan mencoba hal baru yang pertama mengatur jadwal, terus itu membagi waktu. Dari membagi waktu itu dari situ bisa mencoba gagasan melakukan hal tadi, misalnya 1 jam sebelum tidur belajar dulu. Nanti pas sudah bangun tidur bisa juga buka-buka lagi sedikit demi sedikit, itu nggak perlu sejam atau berapa jam, itu setengah jam cukup belajar, karena sesuatu yang bisa kita sisihkan itu biasanya lebih condong akan lebih mudah dihafal. Kayak kemarin aku ada belajar ini aja gitu, aku ada baca ini semalam tuh ya, meskipun aku lupa aja, cuman aku baca lagi aku ingat aja gitu. Nah pasti adalah rasa kayak itu. Nah ada, jadi karena bisa itu diterapkan rasa dari dorongan tadi itu bisa diterapkan. Dari situ belajar lagi, mengulang lagi, karena mengulang tuh tidak salahnya gitu. Nah mengulang hal-hal yang sudah diingat itu tidak salahnya, bahkan itu bakal bermanfaat sendiri kita, karena dari situ tambah ingat terus. Dan itu pas hari ulangan atau ujian, di situ tuh kan perlu lagi belajar yang perlu, cuman tidak seberat itu gitu. Nah kayak misalnya kan ini sudah bisa sih nonton yang kayak ini, tinggal diulangi kan, tinggal kayak itu ada perlu belajar dari awal lagi gitu. Nah karena kalau kamu bisa ditanyakan gurunya gitu, bisa. Berarti yang di pertemuan ini karena kakak kita bisa lagi nih melakukan pertemuan sekali lagi, dan melihat proses yang kita dapatkan lagi. Yang kedua ingat, setelah kakak berikan kemarin, nanti dia tulis lagi besok atau lusa atau minggu depan bisa. Nah minggu depan bisa dia cerita kembali lagi ke sini untuk menjelaskan bagaimana proses yang sudah dijalani cerita di rumah, kayak apakah berhasil atau tidak gitu. Nanti kalau sudah ada hasilnya bisa kita tindak lanjut kan, kira-kira sudah lega lah, termasuk sudah diceritakan, sudah diberikan teknik, sudah diberikan cara supaya bisa menyelesaikan masalah, itu sudah lega. Kira-kira ada lagi yang perlu kita tanyakan? Cuma itu aja kan. Berhubung waktu kita juga sudah mepet, sudah terbatas, karena kita melakukannya tidak lagi di dalam keadaan seperti ini, karena kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Jadi akhirilah video pertemuan hari ini. Jadi terima kasih kepada Deswita. Nanti kita ketemu lagi lah di pertemuan ketiga. Waalaikumsalam, mau masuk. Deswita sama Ibu. Kayak apa hari ini? Lancar Pak sekolahnya? Alhamdulillah lancar Kak. Kabarnya baik? Baik. Gimana kemarin setelah diberikan cara yang kakak pada Islam, apakah sudah dilaksanakan? Sudah melaksanakan saran-saran yang kakak berikan, dan alhamdulillah lebih rutin lagi belajarnya. Misalkan sebelum tidur belajar dulu minimal 1 jam, atau sebelum main meluangkan waktu dulu buat belajar. Itu sudah secara rutin. Sudah. Hasil yang didapatkan dari belajar itu ada kayak nilai meningkat Pak? Ya alhamdulillah nilai lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Tugas-tugas sudah bisa mau dikerjakan sendiri gitu Ya. Ada perlu sama teman lagi gitu loh. Gimana rasanya kayak dari semua cara yang sudah kamu berikan, lebih cocok ke yang mana? Yang terakhir? Iya. Yang diberikan, yang disuruh membagi waktu. Dari video yang kemarin kakak berikan, masih ingat lah nilai-nilai yang terkandung dalam video itu? Iya. Kayak apa kemarin? Misalkan kita harus meluangkan waktu paling tidak kan kata-kata sejam. Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau enggak menyesal karena? Iya. Kayak apa kemarin menyesal? Ya menyesal Kak, kenapa tidak dari dulu makan cara yang diberikan dari belajar, mengatur waktu. Menyesal banget, dan sekarang sadar bahwa sebenarnya
Belajar itu penting, jadi kita harus memanfaatkan waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Ya, berarti kalau ada waktu luang, kalau ada waktu istirahat, tidak digunakan untuk main HP aja gitu ya. Jadi ada pernah mencoba di rumah waktu itu main HP tapi digunakan untuk belajar. Pernah kan? Ya. Ada membuka situs-situs dan buka buku? Ya. Sudah pernah. Berarti teknik yang kau berikan kemarin itu sudah cukup bagus di Desvita lah. Sudah cocok juga di Desvita. Berarti kira-kira Desvita mau lah menerapkan hal itu secara permanen di diri Desvita. Kayak mau banget lah. Jadi karena hasil yang didapatkan dari Desvita tuh berupa kayak orang tua Desvita bangga. Orang Desvita tuh kayak lebih kayak senang melihat anaknya belajar sendiri tanpa disuruh. Pasti kayak nilainya bisa bertambah seorang, nilainya bisa bernaik ke seorang ya kan. Pasti orang tuh bingung tuh kenapa jadi naik seorang aja gitu. Padahal kan karena belajar seorangan gitu. Kira-kira kayak ini sudah plong lah. Jadi di sini sudah kakak simpulkan lah dari awal pertemuan, dari situ sudah cerita kalau di situ kurang motivasi dan dorongan dari lingkungan kita, belum ada disuruh dari mama. Terus tuh dari situ sudah tahu dari film kemarin, sudah dapat ditangkap bahwa harus meluangkan waktu ya kan. Bagus aja kan kalau kayak itu kira-kira. Jadi hari ini kakak sudah memberikan teknik lagi. Tadi kakak sudah menentukan evaluasi kalau dari semua yang kakak berikan kemarin itu cukup Desvita terapkan dan lebih diperdalam lagi, lebih dirutinkan. Jangan sehari dilaksanakan seharinya kadang, tapi harus setiap hari. Jadi terbiasa supaya kegiatan yang Desvita lakukan di rumah itu bermanfaat semuanya. Dorongan motivasi itu sudah didapat dari dalam video itu kan, sudah didapat kan kemarin? Iya. Lulus. Nah, jadi dari yang sudah kakak berikan tadi, sudah kakak sebutkan, sudah dapat ditangkap juga, sudah Desvita laksanakan juga cara-caranya, berhasil. Terus bangga kakak sudah berhasil cara yang kakak berikan itu sudah Desvita terapkan. Nah, karena kapan-kapan kalau Desvita mau lagi bercerita ke sini bisa langsung aja. Jangan sungkan-sungkan kalau mau bercerita apa, tinggal hubungi kakak bisa juga. Ya cerita kakak bisa juga di online kalau ada yang mau cerita kan. Terus tuh kalau ada yang mau tanyakan juga seputar tentang dunia kakak bisa ditanyakan ke kakak langsung lah. Jadi pertemuan kali ini kita akhiri lah. Terima kasih kalau kita sudah bersedia bercerita sama kakak. Seperti yang sudah dijanjikan dari awal, kita sih sudah melakukan akses kerahasiaan. Jadi permasalahan yang sudah diceritakan itu dijamin dirahasiakan dari siapapun itu kita. Cuma aku, cuma kakak, cuma Desvita sama Tuhan yang tahu. Terima kasih.